Halo, sahabat saya semuanya, teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan, bukan menjelaskan sih, lebih ke curhat dan sharing, lalu juga mengedukasi teman-teman sekalian mengenai eh, ide berbahaya dari salah satu pelanggan saya ya. Untuk itu, eh, Margimul. Oke, kenapa saya pakai YouTube? Saya lagi capek sekali habis bekerja, jadi ada sebuah tas yang memberatkan saya ya. Apalagi tadi malam saya dihubungin oleh salah seorang yang saya maksud di video ini nanti. Ya, untuk membuat. Nah, jadi gini Mas, kawan-kawan semuanya, teman-teman siapapun ya yang ada dimanapun nih. Saya mau sharing dan mengedukasi kalian. Kenapa kok ini penting sekali? Karena ini adalah ide yang berbahaya. Dan saya bisa mengatakan saya curiga dengan pembuatan aplikasi ini digunakan untuk kejahatan yang mungkin saja, tapi belum tentu sih. Karena saya masih belum memiliki bukti pasti. Oke kawan, intinya dia pada malam hari jam tepatnya 2 hari yang lalu, Monday ya, Sunday, Monday, Senin. Sekarang hari eh, Kamis. Jadi Senin tanggal 4 kemarin tuh saya dihubungin sama orang ini. Dia katanya pada jam 7 malam ini dia eh, menonton YouTube saya dan tertarik dengan video saya. Makanya dia bertanya-tanya apakah bisa melakukan pembuatan SMS forwarder. Kalau terima SMS atau forwarding bisa paginya ya, saya jawab karena malamnya itu saya capek banget dan jarang juga balas pesan WA di malam hari ya, karena udah capek. Nah, paginya saya follow up, kalau terima SMS atau forwarding SMS bisa, tidak bisa, lalu ada harganya dan lain sebagainya. Saya bagikan screenshotan yang saya buat dan masalahnya seperti ini. Dia menginstal aplikasi yang saya kirimkan, dia komplain kok diblokir sama Play Protect, katanya otomatis karyawan pada takut install katanya. Nah, aplikasi yang saya kirimkan itu udah sesuai dengan konsep yang tertuang di PHP SMS Gateway server dan Android sebagai device pengirimnya. Nah, lanjut, ternyata nih setelah dia transfer, dia mengirimkan sebuah konsep dan menelpon saya untuk membuatkan sesuai dengan konsep yang dia mau. Kalau sudah, nah dia udah transfer itu ya ke saya, 46 udah oke, gimana udah selesai gitu. Nah, saya capek banget itu malam disuruh lembur kayak gitu, saya ogah sih sebenarnya. Karena dia udah bayar ya. Ya udah saya bikinkan. Nah, aplikasi rilisnya ini saya kirimkan ke dia pagi hari. Ternyata juga masih diblokir Play Protect. Nah, ini saya mengirimkan pesan. Saya mencoba mengirimkan pesan ke nomor handphone saya sendiri ya.
Saya kasih contoh itu udah bisa. Nah, dia mau ada beberapa yang dihilangkan dan diubah tuh, Mas. Dengan tampilan seperti ini, apa hubungannya nomor SMS, nomor yang diisikan pada nomor pesanan? Pada kala itu saya tidak curiga, ya mungkin dia eh, bagi-bagi nomor kantor kepada karyawannya, karena dia juga sendiri yang bilang bahwa karyawan-karyawannya dikasih nomor HP, lalu dia digunakan untuk nge-tracking paket Tiki. Nah, ternyata selanjutnya dia komplain. Ya, komplain untuk SMS yang nggak ada nomornya nggak masuk. Maksudnya itu SMS dengan eh, nomor masking. Excel, Axiata, terus Telkomsel. Dan yang tercengangkan di hati saya, yang bikin saya curiga, itu adalah dia komplain mengenai BRI OTP. Untuk apa? Apa urusannya nomor tracking? Digunakan template seperti ini, ya. Jika memang untuk karyawannya atau untuk keperluan dia bekerja, buat apa dia harus menggunakan desain seperti ini? Dan saya disuruh membuat desain seperti itu. Gitu, dari sini. Dia udah komplain nomor yang dipakai. Saya tanya, sekarang saya memang masih apa namanya, masih mau melayani dia sampai malam hari pun saya bela-belain, ini jam 2 malam. Saya tuh sampai mikir, kalau yang SIM 2 kakaknya si DMA ya, saya tanya maksudnya, wah dia pinter bikin konsep tapi kok nggak ngerti CDMA, mungkin dia anak 2000-an ke atas kali, baru lahir tahun 2005 sehingga pada umur 10 nggak tahu CDMA. Kok nggak ada kejelasannya kayak gitu, pusing saya jadinya, kecewa nggak sesuai yang saya inginkan. Nah, ini nggak ada nomornya bisa kekirim tapi SMS OTP, dia kecewa karena OTP nggak bisa terkirim. Itu loh masalahnya, ini yang jadi saya tambah gedek sebenarnya. Kenapa SMS OTP itu menjadi sebuah permasalahan yang besar? Dan dia kecewa padahal nih nomor-nomor yang lain itu bisa terkirim. Dan ternyata saya coba memang dengan format seperti ini itu nggak bisa karena memang provider seharusnya dan semestinya harus memiliki frasa detektor atau detektor kalimat yang mengandung 30, 40, 50% yang di sana bisa di setup 30, 40, 50% yang mirip dengan SMS OTP. Ini nggak bisa dikirimkan secara langsung antar nomor dan sempat saya coba memang nggak bisa terkirim. Tetapi jika frasanya itu natural, seperti pembahasan natural, bahasa alay, itu masih bisa terkirim. Tetapi jika sudah mengenai templating, ini bakalan keblokir dan nggak bisa terkirim. Mungkin sudah menggunakan teknologi AI, saya kurang paham. Tapi yang jelas dia bisa mendeteksi itu apakah yang mengirim bank atau tidak. Nah, dari sini dia komplain dan dia pusing. Saya jadinya, saya nggak tahu dia pusing karena apa. Perasaan APK-nya udah jadi. Saya suruh bayar. Ini jam 2 malam loh, saya udah tidur nyenyak, ditelepon 3 kali baru saya angkat. Saya nggak mau angkat.
malam. Dia bilangnya masanya gini, ini bisa nggak kalau misalkan dikirimkan telegram ya bisa aja Pak gitu. Tapi urusan kita kan harus nyelesain untuk SMS ini dulu. Saya bilang kayak gitu, kalau mau lanjut ke telegram kan nambah fitur. Saya bilang, iya mas butuhnya apa aja mas gitu katanya. Ya butuh server Pak. Servernya apa? Buat telegram ini ada saya apa aja mas bilang aja mas ini kayak gitu katanya. Tunggu Pak, ini kan udah malam, saya mau tidur dulu aja, besok kita bahas lagi. Saya bilang kayak gitu. Dianya nggak mau, misalnya kayak gitu. Kenapa harus memaksakan diri jam 2 malam itu telepon saya untuk membuatkan aplikasi Telegram. Sedangkan konsep yang dia minta itu nggak seperti itu. Katakanlah saya mau, saya rugi lah, gitu loh. Saya rugi. Konsep awalnya pakai SMS, ya selesainya harus pakai SMS. Jangan bilang nggak sesuai dengan harapan dia, karena dia mesennya karena dia masih explore gitu loh ya, artinya dia bikin ini itu masih meraba-raba dan mengeksplor, bisa diubah pakai telegram atau enggak, intinya kayak gitu. Nah berikut adalah suaranya beliau. Ntar ini lagi nungguin HP satunya ya. Sabar aja Pak ya. Saya pusing saya jadinya ini. Kasihannya lagi kenapa dia harus pusing dengan urusan OTP gitu loh. Kalau memang dia nggak ngurusin ini sih kenapa pusing, nomor-nomor dari karyawannya pun bisa terkirim, saya kira kayak gitu. Nah, alhasil saya jadi berpikiran negatif ini jangan-jangan aplikasi software ini dibuat untuk melakukan sebuah tindakan yang tidak benar kayak gitu. Jangan-jangan ya. Nah, saya menduga. Kenapa? Yang pertama nih, ya, alur sebuah aplikasi ini itu seperti apa? Yang pertama ini adalah nomor pesanan akan diisikan nomor handphone dan diklik cek. Saya nggak akan menampilkan ya codingannya, tapi saya menceritakan saja. Nanti saya takutnya Anda contoh, Anda buat aplikasi seperti ini, Anda bagikan. Ini berbahaya. Saya nggak akan memberikan informasi di dalamnya. Dan itu benar-benar bisa. Intinya seperti itu. Silahkan Anda cari referensi yang di tempat lain, tapi jangan di saya, oke? Saya nggak mau berurusan dengan hal yang negatif. Kalau mau belajar, oke, tapi hal yang lain jangan belajar ngomongin urusan kayak gini. Cari sendiri. Saya nggak mau bagikan ilmunya, oke. Jadi kembali lagi ya ke konsep ini. Setelah dia klik cek, ini akan hilang nih. Layout ini akan menghilang. Udah, hanya sekali mengisikan. Dan satu-satunya cara yaitu, bentar saya cari. Cara menghentikannya gimana? Dihapus. Caranya cuma dihapus. Nggak dihapus tetap akan mengirimkan SMS ke telepon target. SMS-nya ke SMS ini. Ini tuh SMS yang masuk ke dalam handphone si yang menginstal aplikasi itu. Lalu dikirimkan ke nomor tujuannya ini. Jadi masuk langsung di forward. Intinya seperti itu. Dan dia yang incer ini nih, incer BRI OTP. Oke. Kita lanjut ya. Dari pembahasan tersebut kita bisa simpulkan bahwa ini adalah tindakan phishing dalam dunia hacking.
Secara motif saya belum bisa memaparkan secara detail karena saya tidak mau berpikir lebih dalam lagi dan ini bukan ranah saya. Tetapi setidaknya saya punya gambaran yang bisa saya bagikan untuk teman-teman sekalian agar bisa waspada bahwa eh, akan ada motif penipuan selanjutnya menggunakan aplikasi. Karena ini benar-benar orangnya sendiri yang memesan ke saya. Nah, saya mau sharing dan saya tidak mau terlibat lebih dalam dan saya hanya sebatas memberikan clue-clue seperti ini agar teman-teman sekalian siapapun itu pekerjaannya itu ada di mana tempat pekerjaannya itu Anda sudah tahu yang saya maksud yang berhubungan dengan hal seperti ini. Oke, teman-teman sekalian. Jadi motif secara kasar yang saya ketahuin itu di sini kita bikin sebuah awalnya ini adalah si tersangka penipuan. Oke. Tersangka ini akan menelpon seorang korban dengan berbagai alasan. Oke, seperti ini ya. Cerita yang awal yang saya dapat dan pernah saya alami adalah saya mendapatkan sebuah hadiah sesuai dengan nominal yang dia paparkan. Misal 1 juta atau 2 juta, dia minta untuk klaim melalui ATM. Saya harus memasukkan ATM dan lain sebagainya. Ada juga yang motifnya mengenai penambahan pemotongan saldo rekening pada bulan selanjutnya. Misal, halo Pak, selamat pagi gitu ya. Kita dari bank bla 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 mau menginformasikan bahwa pada bulan selanjutnya kita dengan tarif ketentuan baru akan memotong saldo di rekening Bapak sebesar 100.000 misal selama 1 bulan. Tetapi Pak, jika Anda mau kami bantu, kami akan membantu Bapak agar tidak terkena 100.000 per bulan, akan kembali ke tarif normal. Nah, seperti itu. Otomatis korban yang tidak mengecek dan dia percaya dan awam masalah urusan bank perbankan ini, otomatis dia akan mempercayakan ke tersangka si penipu. Seakan-akan penipu ini bekerja sebagai pihak bank. Oke ya. Dari sini menggunakan telepon. Atau dia juga menginformasikan bisa menggunakan SMS atau WhatsApp. Kita bisa lihat ya nomor WhatsApp si orang ini itu menggunakan nama ini ya. Dan saya kira juga motifnya ini yang terbaru ini menggunakan nama-nama lembaga pengiriman. Setelah itu, setelah terjadi, mulailah dia mengirimkan aplikasi yang ini. Bapak, jika Anda mau
ngecek tracking nomor pesanan, Bapak install aja, dibiarkan aja Pak, nggak usah dirubah-rubah. Lalu dia memberikan tutorial untuk mengaktifkan aplikasi phishing ya. Dan juga dia tetap menelpon dengan tutorial penggunaan aplikasi. Jadi dia disuruh install, suruh mengisikan nomor pesanan. Nah, nomor pesanan ini, Pak, ini diisikan dengan nomor handphone si target penerima, si tersangka. Ya. Jadi diisikan dan tersimpan. Lalu setelah tersimpan akan ini hilang. Jelek, udah nggak nongol lagi ya, invisible. Jadi ini visible, ini invisible. Nah, seperti ini contohnya. Hilang. Udah nggak bisa dipakai. Setelah itu, dengan tekniknya, dia akan meminta rekening nih ke si korban. Rekening dan password misalnya. Atau internet banking ya, identitas dan password IB dalam hal ini internet banking. Otomatis pada saat login ke internet banking mungkin ada yang sudah menggunakan OTP atau enggak atau belum. Ya kan mengirimkan, tunggu, ini ada satu pihak lagi nih, ini bank. Oke, banknya kita taruh di bawah. Internet banking dikirimkan ke tersangka, identitasnya ya, udah dapat nih. Katanya si korban, wah ya nggak masalah lah kalau untuk internet banking toh. Nanti diurusin juga internet bankingnya. Nanti juga nggak bakalan nih ada SMS OTP juga bla bla bla, ada keamanan dan lain sebagainya. Atau bisa juga si korban penipuan ini melakukan tetap menggunakan tutorial untuk membuka aplikasi internet banking di HP si korban. Seperti itu. Saya hanya menduga seperti itu. Nah, case pertama si korban penipuan ini dikasih tutorial terus-menerus nih Pak sama tersangka ya. Intinya dia dipandu untuk menggunakan aplikasi internet bankingnya untuk terhubung dengan bank. Ini contoh yang pertama, belum tidak mengirimkan ID pas internet banking. Berarti di sini adalah internet banking atau mobil banking. Login ke bank, otomatis dia dipandu terus sampai melakukan transfer. Ya. Nah, melakukan transfer, nanti akan masukkan OTP. OTP masuk ke HP si korban. Nah, si HP korban ini yang sudah tertanam aplikasi ini tadi akan mengirimkan, memforward SMS ke tersangka nih. Katanya tersangka suruh masukin nomor OTP yang dia sudah ketahui nih. Dikirimlah OTP.
Uangnya ketransfer lah ke rekening si penipu. Nah, ini case yang pertama nih. Lalu ada case yang kedua nih, menggunakan ID Pass Internet Banking. Ternyata si tersangka penipuan ini itu bisa Pak, mengakses ID Pass Internet Banking karena dia udah tektokan dengan korban penipuan dan minta ID Pass Internet Bankingnya. Dia yang terkoneksi dengan bank melakukan transaksi, OTP masuk ke korban penipu dari aplikasi itu tadi, masuklah OTP ke tersangka penipu, dimasukin OTP-nya, masuklah ke bank. Namun cara ini pastinya gagal karena ini nggak bisa saya kirim langsung ke nomor lain ya, ke nomor sesama pelanggan ya, itu nggak bisa, terblokir. Ternyata saya udah coba ya, udah coba memang nggak bisa terkirim. Ini nggak mungkin terjadi. Ide selanjutnya adalah ini yang bisa, ini yang bisa. Si orang ini eh, orang ini nih yang telepon ke saya nih minta pada jam 2 malam minta untuk Telegram itu tadi dibuatkan untuk Telegram, bisa nggak? Saya bilang ya bisa. Masnya minta apa? Ini saya minta buat Telegram ya. Ya ini nanti saya ada ini buat Telegram nanti saya kirimkan kayak gitu. Waduh. Saya bilang Pak, ini udah malam saya boleh tidur dulu nggak Pak? Orangnya tetap maksa untuk dibuatin software. Saya bilang tunggu dulu Pak, saya minum dulu ya. Ini saya masih ngantuk barusan bangun ini. Barusan saya tidur nyenyak sekali saya bilang gitu. Sambil marah-marah, wah kalau gitu saya kecewa Mas dengan Masnya kayak gini ya. Bukan begitu. Masalahnya bapaknya itu minta untuk SMS, setelah dites-tes kok nggak masuk. Gagal dong dia. Iya Pak, yang possible banget ya. Possible itu saya mengkonfirmasi bahwa dia akan menggunakan Postgres API ke Telegram. Ini paling mudah. Lalu yang kedua, dia akan Postgres API melalui PHP sebagai ya, idenya dia sangat cemerlang sekali ya. Otomatis kalau SMS nggak bisa kirim pakai Telegram, post HTTP di background service itu dimungkinkan sekali. Apalagi dengan PHP sebagai kliennya. Nah, dari sini saya sudah cukup sharing dan memberikan clue ya, bahwa akan ada tindakan-tindakan dari mereka untuk melakukan tindakan seperti ini ya Pak. Nah untuk selanjutnya saya kembalikan ke teman-teman semua. Tolong konsep yang saya paparkan ini jangan dijadikan contoh. Saya anti dengan hal-hal seperti ini. Saya gedek sekali, saya mengecam sekali cara-cara seperti ini. Ini nggak baik. Ya. Bagaimana Indonesia mau maju jika orang-orangnya sendiri, saya katakan masih melakukan tindakan yang nggak wajar. Kayak gitu ya. Oke teman-teman. Bagi yang lain, saya tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut ya dan lebih dalam. Saya hanya memberikan clue bahwa ada orang
yang sedang memesan ke saya kemarin tapi gagal karena dia udah kadung nggak bisa mengirimkan SMS BRI OTP menggunakan. Ya mungkin sekarang lagi mencari developer lain ya untuk jalan keluarnya untuk supaya dia bisa mendapatkan SMS OTP tersebut. Dan aplikasi yang tadi merupakan aplikasi phishing. Ya. Saya juga mungkin akan membagikan uh, enggak sih, enggak boleh saya bagikan ya. Ini hanya khusus untuk orang-orang yang orang-orang yang capable ya. Saya nggak akan bagikan aplikasi ini. Ini sudah saya download. Udah saya simpan. Ya, ini ya. Ini udah saya simpan dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses ini. Ini nggak bisa saya publish lebih jauh lagi. Oke, begitu saja teman-teman atas sharing saya. Terima kasih telah mendengarkan curhatan saya di malam ini. Saya sebenarnya capek banget mau bikin video kayak gini, tapi ini penting untuk kita semua, untuk kita pelajarin demi keamanan kita semua. Tolong diberitahukan ke kakak adik kalian, ke teman orang tua kalian, ya ada proses penipuan seperti ini dan mungkin bisa dibuatkan artikel lebih dalam. Dan saya siap ngebahas urusan seperti ini ya dengan teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin berdiskusi kali ya, lebih ke diskusi. Silakan tinggalkan di kolom komentar aja, nanti kita diskusi melalui komentar supaya semua orang itu bisa mendengarkan, bisa saling sharing ya di dalam komentar-komentar tersebut. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, semoga clue-cluenya bisa tersampaikan dengan baik untuk teman-teman yang berada pada bidangnya. Thank you semua dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.